Dalam konflik yang telah mendefinisikan kembali geopolitik global ini, medan pertempuran kini telah bergeser ke tempat yang paling tidak terduga, perairan terbuka. Laut Hitam, jalur maritim vital yang seharusnya menjamin pergerakan ekonomi global, kini menjadi zona abu-abu di mana aturan peperangan konvensional tidak lagi berlaku. Kita saksikan bagaimana aset-aset logistik paling berharga di dunia, simbol dari kekuatan finansial dan perdagangan global, tiba-tiba menjadi sangat rentan. Di bawah batas cakrawala, di tengah gelombang yang dingin, sebuah ancaman nirawak yang hampir tidak terlihat kini beroperasi, menargetkan infrastruktur yang selama ini dianggap kebal. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang di darat, melainkan apa kekuatan baru yang mampu menembus pertahanan terkuat, menjangkau jantung ekonomi lawan, dan menimbulkan kerugian strategis tanpa mengerahkan satupun kapal perang konvensional. Dan yang lebih penting, bagaimana aset-aset global yang selama ini digunakan untuk memitigasi sanksi, kini justru menjadi titik lemah yang paling rentan. Kali ini, Nusa fokus akan membedah secara mendalam evolusi perang yang menakutkan ini. Kita akan menganalisis bagaimana inovasi militer mengubah peta risiko, bagaimana strategi ekonomi dapat dipatahkan oleh serangan tunggal, dan apa konsekuensinya bagi tatanan keamanan maritim global. Analisis ini akan menjawab mengapa setiap kapal yang berlayar di kawasan konflik kini membawa risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan terhadap Kairos dan Virat adalah demonstrasi yang sempurna mengenai evolusi perang asimetris di mana teknologi berbiaya rendah dapat menantang aset bernilai tinggi. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan drone permukaan nirawak atau USV, Unmanned Surface Vessel, yang dikembangkan Ukraina. USV ini memiliki keunggulan taktis, ukurannya kecil, sulit dideteksi radar, dan mampu beroperasi otonom dalam jarak jauh. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip memanfaatkan kelemahan kapal tanker raksasa, meskipun kokoh, bergerak lambat dan memiliki garis air yang panjang, menjadikannya target yang mudah bagi drone yang menyerang tepat di bawah permukaan air atau di lambung kapal. Serangan yang berhasil menyebabkan kebakaran dahsyat menunjukkan bahwa target drone adalah bagian vital kapal yang dapat memicu ledakan besar saat bersentuhan dengan muatan atau bahan bakar. Sebelumnya, Ukraina telah sukses menyerang kapal perang Rusia di Laut Hitam, memaksa armada Laut Hitam Rusia mundur dari pangkalan utama mereka di Crimea ke pelabuhan yang lebih aman. Kini, serangan telah dialihkan. Penargetan kapal tanker komersial menandai eskalasi yang signifikan. Ini adalah upaya untuk memotong urat nadi logistik dan pendanaan perang Rusia, bukan hanya mengurangi kekuatan militernya. Doktrin baru ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, aset yang mendanai operasi perang adalah target militer yang sah, terlepas dari bendera komersial yang mereka kibarkan. Rusia, meskipun memiliki kekuatan militer besar, terbukti kesulitan menghadapi ancaman asimetris dari USV. Sistem pertahanan close-in yang dirancang untuk menangkis rudal anti kapal besar terbukti tidak efektif menghadapi drone kecil yang bergerak cepat di permukaan air. Kegagalan Rusia untuk sepenuhnya melindungi rute pelayaran dan terminal utama mereka, meskipun mereka mengklaim kontrol atas Laut Hitam, adalah bukti nyata bahwa keseimbangan kekuatan maritim di kawasan telah berubah secara fundamental. Dampak serangan drone ini jauh lebih terasa di ruang rapat perusahaan asuransi di London dan ruang negosiasi minyak di Asia daripada di medan tempur. Serangan terjadi saat kapal-kapal menuju Novorossiysk. Terminal ini adalah pelabuhan minyak utama Rusia di Laut Hitam yang melayani ekspor ke pasar global, terutama ke negara-negara yang tidak menerapkan sanksi barat. Sebagian besar minyak yang diekspor melalui sini adalah minyak Ural. Gangguan pada Novorossiysk, meskipun bersifat sementara, memiliki dampak riak yang serius pada pasar minyak global. Rusia mengandalkan pelabuhan ini untuk menghindari hambatan pasokan di Laut Baltik dan jalur pipa Eropa. Armada bayangan adalah instrumen utama Rusia untuk memitigasi sanksi yang sebagian besar terdiri dari kapal tua yang beroperasi di luar kendali dan asuransi barat. Namun, serangan drone ini menunjukkan bahwa strategi tersebut memiliki kerentanan fisik yang mematikan.
Kerusakan yang dialami Kairos dan Virat menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Jika kapal bayangan tidak lagi dianggap aman secara fisik, risikonya menjadi tidak dapat diterima. Inilah pukulan ekonomi yang sesungguhnya. Serangan yang berhasil terhadap kapal tanker komersial akan memicu lonjakan premi asuransi risiko perang atau War Risk Premium yang dikenakan oleh perusahaan asuransi maritim. Meskipun kapal-kapal Shadow Fleet mungkin diasuransikan melalui mekanisme non-barat, kenaikan risiko di Laut Hitam secara keseluruhan akan meningkatkan biaya operasional dan logistik secara drastis. Biaya tambahan ini pada akhirnya akan ditanggung oleh pembeli minyak Rusia, memaksa Rusia untuk memberikan diskon yang lebih besar atau kehilangan pangsa pasar. Serangan drone adalah cara Ukraina untuk menarik tali keuntungan finansial Rusia tanpa perlu melibatkan sanksi baru dari Barat. Serangan terhadap kapal tanker komersial ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai hukum maritim internasional dan potensi eskalasi. Meskipun kapal-kapal ini diduga melayani kegiatan ekonomi Rusia, statusnya sebagai kapal komersil di perairan internasional menimbulkan kontroversi hukum. Tindakan Ukraina dapat dijustifikasi sebagai self-defense terhadap infrastruktur yang mendanai agresi. Namun, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara netral tentang preseden penargetan pelayaran komersial. Komunitas maritim internasional harus segera menentukan batasan keterlibatan kapal komersial di zona konflik. Kegagalan mendefinisikan batas ini akan membuat setiap kapal dagang di Laut Hitam menjadi target yang sah, meningkatkan risiko konflik langsung antara angkatan laut non-NATO yang beroperasi di kawasan tersebut. Rusia kini dihadapkan pada dilema strategis. Mereka harus meningkatkan perlindungan angkatan laut dan udara terhadap Shadow Fleet dan terminal utama. Solusi untuk melindungi kapal tanker Jaksasa di perairan terbuka adalah pengerahan kapal perang dan jet tempur secara terus-menerus, sebuah tugas yang membutuhkan sumber daya yang masif dan menguras armada Laut Hitam yang sudah terkuras. Setiap upaya perlindungan yang gagal hanya akan mempermalukan klaim Rusia atas kontrol perairan tersebut. Pelajaran terpenting dari serangan ini adalah tidak ada lagi tempat yang aman di laut dalam konflik modern. Negara-negara dengan garis pantai panjang dan pelabuhan vital harus segera berinvestasi dalam pertahanan anti-drone canggih, karena ancaman drone maritim kini terbukti sangat efektif dan sulit dihindari. Serangan yang terjadi di Laut Hitam ini, yang menargetkan aset logistik komersial, menjadi bukti nyata adanya perubahan fundamental dalam strategi konflik. Kejadian ini menggarisbawahi dua pelajaran utama bagi komunitas internasional. Pertama, evolusi peperangan asimetris telah mencapai fase di mana aset militer konvensional rentan terhadap teknologi berbiaya rendah. Kapal-kapal dagang yang merupakan komponen krusial dari rantai pasok global kini juga menghadapi risiko baru yang signifikan. Kedua, aksi ini menegaskan bahwa perang ekonomi dan perang fisik telah sepenuhnya terintegrasi. Upaya untuk memitigasi sanksi melalui skema logistik alternatif seperti armada bayangan memiliki kerentanan fisik yang dapat dieksploitasi, menaikkan biaya dan risiko bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan di kawasan konflik. Tantangan ke depan bagi semua negara, baik yang berkonflik maupun yang netral, adalah beradaptasi dengan kenyataan ini. Perlu ada pembahasan serius mengenai bagaimana hukum maritim internasional dapat diinterpretasi dan ditegakkan di tengah ancaman drone yang kian canggih demi menjamin keamanan pelayaran global. Menurut pandangan Anda, bagaimana komunitas maritim internasional seperti IMO atau PBB harus bereaksi terhadap penargetan kapal komersial di zona konflik ini? Apakah perlu ada aturan baru untuk aset non-militer? Sampaikan pandangan dan analisis Anda yang tajam di kolom komentar.